Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video pembelajaran kali ini di mata kuliah pengantar sistem informasi kita akan membahas tentang konsep dasar dari sistem informasi, di mana konsep dasar ini kita bahas di bagian awal dari pembelajaran agar teman-teman mahasiswa bisa mengerti arah dari pembelajaran dan untuk besarnya arah dari mata kuliah yang sedang kita jalani ini. Oke, sebelum kita masuk ke inti-inti dari topiknya, di sini saya coba melakukan definisi terhadap dua kosakata yang membentuk dari sistem dan informasi. Di mana di sistem sendiri, menurut beberapa ahli, di sini saya sudah menggunakan menurut beberapa Abdul Qadir tahun 2014 bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Itu menurut Abdul Qadir. Menurut Atansyah tahun 2015 bahwa sistem adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas yang khusus yang saling berhubungan dan secara bersamaan bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Nah, dari beberapa definisi ini dapat kita simpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen yang himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Jadi ketika kita menggunakan istilah sistem, berarti itu tidak semata-mata sistem aplikasi, tidak semata-mata sistem komputer, tapi ini ruang lingkupnya cukup luas. Jadi ketika kita bangun sistem, yang kita bangun itu adalah komponen-komponen atau elemen-elemen yang bisa mencapai tujuan kita. Contoh kalau di organisasi kita bangun sistem kerja. Sistem kerja ini gimana kita menciptakan sebuah tatanan, sebuah mekanisme atau alur, atau bisa kita namakan dengan susunan yang membantu pegawai atau karyawan membangun sebuah bekerja sesuai dengan tujuan dari organisasi. Jadi di sini sistem itu punya definisi yang cukup luas. Berikutnya, informasi. Menurut Raymond McLeod, pengertian informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan satu ini atau di masa depan. Menurut Jogianto, pengertian informasi adalah hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya, yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut Susanto, pengertian informasi adalah satu hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat bagi penerimanya. Nah, jadi kata informasi itu adalah sebuah data. Nah, kita sebut data ini adalah sekumpulan teks atau gambar atau informasi dalam hal ini misalnya teman menyampaikan sesuatu hal, bercerita, itu sudah dalam bentuk informasi. Tapi bisa tidak menjadi informasi ketika yang disampaikan itu tidak terlalu bermanfaat bagi kita. Nah, jadi ketika ada cerita yang tidak begitu bermanfaat bagi kita, itu hanya sebuah data. Tapi ketika itu bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengambil keputusan, itu yang dinamakan dengan informasi. Oke. Kita contohkan studi kasusnya. Ketika saya bercerita tentang aplikasi akuntansi kepada anak olahraga, itu hanya ceritanya sebagai data bagi anak atlet atau anak-anak olahraga yang sedang belajar di kejuruan olahraganya. Itu hanya sebagai data, karena
ketika kita cerita tentang aplikasi akuntansi, mereka tidak bisa mengambil keputusan apa-apa terhadap cerita tersebut. Tapi misalnya kita cerita dengan anak akuntansi atau manajemen, mereka bisa ngambil keputusan. Contoh keputusannya itu seperti ini. Saya punya aplikasi akuntansi. Tentu mereka merespon dengan pertanyaan, gimana bentuk aplikasinya, gimana saya gunakan. Nah, ketika itu disampaikan kepada atlet atau anak maka maka data tersebut atau cerita tersebut tidak akan ada pertanyaan lanjutan. Paling dia cuma jawab, oh iya keren. Nah, seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan ketika perbedaan itu terdapat di penerimanya, bukan yang pemberi cerita atau pemberi informasinya. Jadi ketika diterima dengan memiliki nilai yang cukup baik, maka itu menjadi informasi. Tapi kalau istilah kerennya, ketika ngobrol sama teman, nyambung obrolan yang tersebut, maka itu menjadi informasi. Ketika ngobrol sama teman itu nggak nyambung, itu hanya data. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, bagi teman-teman mahasiswa, ketika sistem dan informasi digabungkan, apa sih sebenarnya sistem informasi tersebut? Nanti teman-teman coba rangkum apa sih sistem informasi dan silahkan upload ke classroom-nya. Nanti saya bikinkan pengumpulan review dari pengertian sistem informasinya. Silahkan teman-teman nanti upload ke sana. Selanjutnya ada namanya istilah CBIS atau CBIS. Nah, di mana CBIS ini adalah Computer Based Information System, atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut juga sistem informasi berbasis komputer. Merupakan sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS yang akan dibahas pada bagian ini antara lain data, informasi, sistem informasi, dan basis komputer sebagai kata kuncinya. Nah, ada istilah ini yang sering digunakan atau yang mulai diadopsi ke dalam dunia komputer. Jadi kalau sebelum tren ilmu komputer itu berkembang, sistem informasi ini hanya ditujukan ke bidang ilmu manajemen, sistem informasi manajemen, sistem informasi apa. Nah, setelah ilmu komputer itu berkembang dan menjadi tren, ada istilah yang dikeluarkan atau istilah yang sering digunakan, yaitu Computer Based Information System, di mana istilah ini adalah membangun sebuah informasi dari data menggunakan teknologi. Nah, inilah beberapa informasi yang harus teman-teman juga sangat pahami. Nah, yang berikutnya itu ada sistem informasi dan organisasi. Sistem informasi dan organisasi merupakan 3 hal yang saling mempengaruhi dan tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Informasi dalam organisasi harus ditempatkan dalam suatu kerangka sistem sehingga dapat disajikan dan disebarkan ke setiap departemen secara efisien dan efektif. Organisasi harus memiliki kesadaran akan pentingnya sistem informasi dan bersifat terbuka terhadap perubahan dan kehadiran teknologi informasi yang lebih efisien, efektif, dan berkinerja tinggi. Nah, ketika kita sandingkan kata sistem informasi dan organisasi, maka ini mereka saling keterhubungan. Keterhubungannya itu untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Misalnya tujuan organisasi tersebut, kalau di kampus kita tujuannya itu mencerdaskan putra-putri bangsa tahun 2030 misalnya targetnya. Jadi gimana kita membangun sebuah sistem yang menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan, efisiensi, dan kinerjanya harus sesuai dengan roadmap dari tujuan organisasi tersebut. Nah, di sini ketika kita bicara sistem informasi dan organisasi itu harus saling menyatu.
saling bisa melakukan harmonisasi terhadap kinerja A dan kinerja B. Nah, di mana ketika harmonisasi ini tidak tercipta, maka tujuan dari organisasi tersebut bisa saja tidak tercapai atau tercapainya tidak tepat dengan waktu yang sudah ditetapkan. Oke. Dari beberapa materi ini, silakan teman-teman mahasiswa. Tadi ada juga beberapa tugas yang saya berikan. Silakan dilengkapi atau silakan dicari dan dikirimkan ke Google Classroom-nya. Nanti saya siapkan juga pengumpulan tugasnya tersebut. Oke, ini sekilas tentang pembahasan tentang sistem informasi secara umum. Next video kita akan membahas sedikit detail tentang komponen-komponen apa saja yang bisa kita gali ketika menggunakan sistem informasi. Oke, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.